Makan. Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Tsumma qala Allah ta'ala fi Qur'anil azim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Shadaqallahul azim. Bapak pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kita muliakan, alhamdulillah di subuh yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk kita merapat kembali ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita berubudiyah, beribadah kepada Allah. Alhamdulillah ibadah sholat subuh kita secara berjamaah selesai sudah. Kehadiran kita kembali ke masjid ini menjadi bukti bahwa Allah masih tetap memberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan kepada kita sehingga kita bisa menikmati ibadah di subuh yang mulia ini. Kewajiban kita adalah bersyukur dan bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalankan tugas dan aktivitas kita seharian kita, maka sesungguhnya masing-masing kita memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda. Keberadaan dan kelekatan peran itu pada kita terkait dengan keberadaan kita di mana saja kita berada. Mulai mungkin peran kita di rumah saja, mungkin selaku ayah, selaku ibu, sebagai orang tua, ataupun barangkali mungkin selaku kakek, selaku nenek, atau mungkin peran kita selaku anak, mungkin selaku cucu. Di tengah-tengah masyarakat, mungkin peran kita mungkin RW, jadi RT kita, atau barangkali kita menjadi warga RW atau warga RT. Peran kita ketika kita lihat di dalam penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya peran kita adalah sebagai hamba Allah yang mesti menjalankan tugas di mana kita wajib di dalam keseharian kita untuk kita menghambakan diri dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita dituntut bagaimana kita memfungsikan peran kita. Karena memang tanggung jawab kita sebagai apa yang kita perankan itu adalah sesuatu yang wajib kita jalankan, dan tentu ini akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Peran kita mungkin selaku orang tua,
Ya tentu akan minta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Bagaimana kita menjalankan fungsi kita sebagai orang tua di dalam memberikan pelayanan terhadap keluarga kita, anak-anak kita. Selaku pimpinan mungkin RW atau RT, tentu kita berperan bagaimana kita menjalankan tugas kita. Ya, sebagai kita pimpinan sebuah wilayah kecil, tentu kita akan minta juga pertanggungjawabannya. Begitu juga kita sebagai peran sebagai hamba Allah, kita juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa peran kita? Peran kita adalah sebagai hamba. Dan fungsi kita adalah mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya waktu-waktu yang ada di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya mesti kita isi ya sesuai dengan peran kita dan sesuai dengan fungsi kita, bahwa kita memang wajib bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Di dalam Al-Quran, dalam surat yang ke-20 pada surat Toha ayat 14 itu, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa ketika Allah mengatakan innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya aku ini katakanlah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang patut disembah, diibadahi, dipatuhi oleh manusia ini kecuali aku. Maka oleh karena itu kata Allah, fa'budni, maka hendaklah engkau mengabdikan diri kepadaku. Maka hendaklah engkau beribadah, patuh kepadaku. Itu adalah fungsi kita sebagai seorang hamba. Ketika kita sudah memiliki keimanan yang kuat, maka kita wajib untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian setelah itu adalah wa aqimis shalah, mendirikan salat. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kita muliakan, maka sesungguhnya keislaman kita itu kita bertanggung jawab tentang keislaman kita dan kita harus bangun. Ya, ada namanya pilar-pilar keislaman. Pilar keislaman itu yang pertama adalah bahwa kita meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang lain kita sembah, hanya Allah saja. Jadi pilar yang pertama itu adalah bagaimana kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan kita, dan itulah yang menjadi keyakinan bagi kita. Nah, itulah dasar pokok pilar dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim. Ya, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam filsafat orang Minang itu mengatakan, ya, kemanakan barajuk ke mamak barajuk ke penghulu, baru penghulu barajuk ke mufakat. Nem mufakat barajuk ke bana, nem bana kau berdiri sendiri. Nem bana berdiri sendiri kau, yaitunya la ilaha illallah. Tidak ada yang patut disembah diibadahi hanya Allah. Itu pilar yang pertama, menanamkan dan meyakini keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah waqimus shalah, mendirikan salat. Jadi keislaman kita itu akan ditentukan oleh kemauan kita dan kekuatan kita menjalankan fungsi kita sebagai hamba Allah, yaitunya menampakkan ciri khas kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Ciri khas kita sebagai seorang muslim itu adalah sholat. Makanya ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa bedanya kita umat Islam dengan umat yang lainnya? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, al-ahdul lazi bainana wa bain as-salat, wa man taraka salat faqad kafar. Perbedaan kita antara kita umat Islam dengan yang bukan Islam itu adalah salat. Lihat saja salatnya, apabila seseorang itu salat, maka dia nampak yang musliman atau keislamannya. Maka ketika seseorang sengaja meninggalkan salat, tidak ada uzur, faqad kafar, maka sungguh dia telah ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita adalah fungsikan diri kita untuk menjaga keislaman kita itu adalah bahwa kita mendirikan sholat. Makanya Bapak dan Ibu kita muliakan, kita umat Islam untuk mendapatkan tanda itu munculkan saja. Dan untuk menentukan seseorang itu muslim atau tidaknya, lihat saja tandanya. Ada enggak dia sholat dalam kehidupan sehari-hari? Itu pilar yang kedua. Yang ketiga adalah memang kita setelah sholat kita disuruh untuk membayar zakat.
berzakat. Jadi zakat itu bahagian daripada bentuk kesolehan sosial namanya. Ya, dan yang keempat adalah kita mendirikan ibadah puasa, dan itu pun hanya satu kali dalam satu tahun di bulan Ramadan saja. Dan yang terakhir adalah melaksanakan ibadah haji. Ada 5 pilar ya sebagai kita, sebagai seorang muslim, untuk menunjukkan keislaman kita, sehingga keberadaan kita sebagai umat Islam ikut mendukung ya, ikut mendukung bahwa kita bahagian daripada hamba Allah yang ikut memakmurkan dan menyemarakkan dan menampakkan kisah Islam dalam kehidupan kita. Itu peran kita dan fungsi kita sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia yang hidup di wilayah negara Republik Indonesia ini. Kita sebagai warga negara, kita juga memiliki peran dan fungsi. Ya, apa peran kita? Peran kita lah sebagai rakyat. Mungkin peran kita macam-macam lah dalam kehidupan dia di dalam kehidupan bernegara dan berbangsa ini. Maka peran kita sangat penting. Ya, makanya untuk menjaga peran kita sebagai warga negara adalah bahwa kita memastikan di dalam pelaksanaan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kita nyaman. Maka untuk terjamin kenyamanan itu, maka ya ada pula nama 4 pilar ya. Ada 4 pilar kebangsaan namanya. Itu untuk menjaga keamanan tadi. Yang pertama itu adalah ada namanya Pancasila sebagai dasar ideologi negara. Itu pilar itu, ya. Pilar ya. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Dan yang ketiga adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan yang keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Jadi keempat pilar ini adalah merupakan konstitusi atau sebagai dasar bagaimana kita bisa hidup di negara Republik Indonesia dan terjamin bahwa kita sebagai rakyat, tentu kita ingin menjalankan tugas kita sebagai rakyat adalah bahwa kita harus menunjukkan bahwa kita bahagian yang bertanggung jawab di dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kita muliakan, oleh karena itu tugas kita sebagai seorang hamba adalah bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita bisa menjalankan tugas itu, yaitu mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tugas kita sebagai warga negara adalah memastikan bahwa kita juga bertanggung jawab dan punya tanggung jawab terhadap negara untuk menjaga kesatuan dan persatuan ini, tentu dengan melalui 4 pilar tadi. Jadi 4 pilar itu adalah satu kesatuan nanti di mana terjaminnya atau terbangunnya ruang yang cukup bagi kita untuk kita nyaman di dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fungsi kita mungkin sebagai seorang hamba ya tentu mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau fungsi kita mungkin selaku ayah, mungkin selaku ibu, atau mungkin selaku kakek, nenek, atau mungkin anak atau mama menakan kehidupan ini. Maka fungsi kita itu akan melekat pada kita dan kita punya tanggung jawab di situ. Dan begitu juga sebagai warga negara, kita juga berperan dan berfungsi bagaimana kita sebagai warga negara wajib kita di dalam menjalankan amanah ya, amanah kita sebagai warga negara adalah menjaga kesatuan dan persatuan kita sebagai rakyat Indonesia ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kita muliakan, ya harapan kita adalah tentu kita sebagai hamba Allah, kita memastikan bahwa ketika kita ingin mentaati Allah, ketika kita menjalankan fungsi kita sebagai seorang hamba di dalam menjalankan taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sepanjang kita nyaman, maka apa salahnya ketika itu kita mungkin mendukung ya program-program pemerintah, yang tentu program pemerintah itu sepanjang kita diberikan kebebasan untuk kita melaksanakan penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan negara kita menjamin bahwa setiap penduduk ya dijamin kemerdekaannya untuk menjalankan ibadah dan kepercayaan masing-masing kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang kami muliakan, jadi ketika kita ingin menarik kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa kita sebagai manusia yang hidup di alam bumi kolam Allah Subhanahu Wa Taala ini,
bahwa kita memiliki tugas dan tanggung jawab kita, pribadi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tanggung jawab kita terhadap Islam kita. Maka ketika Allah mengatakan keislaman itu ditentukan oleh bagaimana kamu menjalankan tugasmu sebagai hamba. Ketika Allah mengatakan kuntum a'launa in kuntum mu'minin, engkau, kata Allah, adalah umat yang paling tinggi derajatnya ya, apabila engkau menjalankan fungsi engkau itu sebagai seorang hamba, in kuntum mu'minin, apabila engkau beriman dengan Allah Subhanahu